Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Jumpa lagi bersama saya Kak Imam SP dalam channel Imam SP. Baik, hari ini kakak akan membahas konten mengenai materi pramuka, mengenai tentang tanda pengenal dalam pramuka. Apa saja? Silakan disimak. Apa itu tanda pengenal? Jadi di sini menurut KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda adalah yang menjadi alamat atau yang menjadi sesuatu petunjuk yang dapat diartikan berupa lambang Sementara pengenal itu berasal dari kata dasar kenal yang artinya tahu dan teringat kembali. Nah, di sini di dalam pramuka maka tanda pengenal bisa diartikan suatu identitas diri, identitas diri dari seseorang, seorang anggota pramuka, dari satuannya, dari tempatnya, wilayah, jabatannya, tugas dan kecakapannya. Itu merupakan penggunaan tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Lalu di sini fungsi dari tanda pengenal yang pertama merupakan alat pendidikan. Alat pendidikan yang dimaksud dengan alat pendidikan yaitu memberi dorongan dan semangat para pramuka agar mereka memiliki kemauan untuk berusaha meningkatkan kemampuan, kepribadian, kehormatan, dan karya, serta alat pengenal seorang pramuka, satuan tingkat kecakapan, jabatan, wilayah atau tempat tugasnya. Lalu fungsi tanda pengenal yang kedua adalah sebagai tanda pengesahan dan pengakuan atas keanggotaan, pemberian tanggung jawab serta tingkat kecakapan dan kewajiban terhadap seorang anggota gerakan pramuka. Lalu fungsi tanda pengenal yang ketiga merupakan tanda penghargaan terhadap seorang anggota pramuka atas tindakan dan prestasinya agar yang bersangkutan selalu memelihara dan menjaga nama baik pribadi dan organisasinya. Baik. Tanda pengenal pramuka terdapat beberapa macam Nah, yang pertama adalah tanda umum. Tanda umum merupakan tanda yang dipakai oleh setiap anggota pramuka secara umum yang biasanya ini digunakan di seragam pramukanya terdapat seperti ini contohnya. Ini merupakan tanda pelantikan lambangnya gerakan pramuka gambarnya ini atau lambangnya. Lalu kalau putra di sebelah kiri kantong, kalau untuk putri itu biasanya di kerah. Itu merupakan tanda pengenal umum tanda umum disebutnya tanda pelantikan. Lalu tanda umum itu ada selain tadi ada juga tanda tutup kepala Nah, ini kalau kakak selaku pembina ada di sebelah kiri di baret pun juga ada Lalu hasduk atau dasi pramuka sering dikenal dengan bahasa lainnya itu kacu merupakan suatu tanda umum. Ada juga tanda pelantikan tadi ini, lalu tanda harian, tanda kepramukaan sedunia atau WOSOM Nah, ini ada di sebelah sini warnanya umum Jadi itu merupakan tanda pengenal pramuka, tanda umum. Lalu yang kedua yaitu tanda satuan. Tanda satuan merupakan tanda yang menunjukkan satuan di tempat anggota pramuka itu berada atau di lokasi pangkalan dia membina atau aktif pramukanya di suatu pangkalan. Nah, itu kan kita harus tahu dia merupakan wilayahnya wilayah mana atau menunjukkan satuan lah. Seperti apa sih contohnya? Nah, contohnya seperti ini.
Jadi contoh nih kakak di wilayah Jakarta Barat ya, atau misalkan di wilayah Jakarta Barat. Nah ini ada tandanya nih sebelah kanan, biasanya bednya itu sebelah kanan ya. Lalu logonya itu berupa gambar Monas ya kalau di KI Jakarta ya, tergantung wilayah masing-masing. Kalau Jawa Barat Gedung Sate ya, di KI Jakarta Monas. Selain itu ada juga tanda satuan terkecil ya, seperti tanda Barung kalau di Siaga, lalu di Penggalang ada tanda Regu ya, dan di Penegak ada tanda Sangga ya, seperti Perintis, Pencoba dan sebagainya. Itu adalah merupakan tanda satuan. Termasuk juga tanda gugus depan ya. Jadi gugus depan itu ya seperti nomor pangkalannya ya. Contoh kakak ya, ada 07 051. Nah, 07 itu menandakan ranting mana ya, dan 051 itu menandakan pangkalannya. Serta ada juga rencana daerah dan tanda wilayah. Lalu tanda satuan pramuka luar biasa atau gugus depan luar biasa. Nah, biasanya kalau yang nasional tuh gambar Garuda ya, itu nasional ya. Lalu yang ketiga adalah tanda jabatan. Tanda jabatan merupakan tanda yang menunjukkan suatu jabatan yang ditanggung jawab ya, atau yang dipegang penuh ya, atau diemban oleh seorang anggota pramuka di dalam lingkup gerakan pramuka. Jadi tanda jabatan itu ya seperti tanda pemimpin, wakil ya, dan ketua dan wakil Barung ya. Lalu juga ada ya kalau di Penggalang ada Pinru ya, ada Pratama, lalu di Sangga juga ada Pinsa ya, atau ada Pradana ya, seperti itu. Nah, termasuk yang kakak gunakan di sini ya merupakan tanda jabatan sebagai Mabigus, Majelis Pimpinan Gugus Depan ya, lebih tepatnya kakak sebagai ketua harian di Mabigus yang kakak bina. Itu merupakan salah satu tanda jabatan. Jadi banyak sekali tanda jabatan yang ada di dalam gerakan kepramukaan. Termasuk pengurus-pengurus atau andalan-andalan ranting ya, mulai dari ranting, wilayah, daerah, bahkan juga nasional, itu memiliki tanda jabatan yang digunakan di posisi sebelah kanan ya, atau kantung sebelah kanan. Kalau untuk putra ya, intinya dia posisinya di sebelah kanan dan memiliki lambang dan makna yang berbeda-beda tentunya. Selanjutnya yaitu tanda kecakapan. Tanda kecakapan merupakan tanda yang menunjukkan kecakapan atau kemampuan, ketangkasan, keterampilan, usaha yang digapai oleh seorang pramuka. Jadi tanda kecakapan ini ada kecakapan umum dan ada juga tanda kecakapan khusus. Nah, kalau kecakapan umum ini juga ditentukan oleh golongan usianya ya. Contoh kalau di Siaga ya ada tanda kecakapan umumnya. Tanda kecakapan umumnya itu ada Siaga Mula, Bantu dan Tata. Lalu Penggalang ada Ramu, Rakit dan Terap. Penegak ada Bantara dan Laksana, serta Pandega ada Pandega namanya. Dan ini tentunya harus dilalui salah satunya dengan menjalankan isi ya SKU ya, syarat kecakapan umum. Maka akan mendapatkan TKU, tanda kecakapan umum. Jadi itu untuk mendapatkan atau tanda pengenal pramuka mengenai tanda kecakapan umum seperti itu. Dan kalau terakhir yaitu tanda kecakapan khusus atau bisa disingkat dengan TKK. Syarat untuk mendapatkannya itu adalah dengan cara yang menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan syarat kecakapan khususnya. Jadi tanda kecakapan khusus ini merupakan tanda pengenal anggota pramuka yang memiliki keterampilan khusus ya, seperti contoh pramuka siaga ya, atau pramuka Penggalang tingkat purwa, madya dan utama ya. Jadi misalkan ada yang TKK-nya misalkan kalau di bidang rohani muslim misalkan ya bisa ajan ya, lalu menjahit ya, yang umumnya menjahit. Jadi dia nanti akan kakak jelaskan secara spesifik mengenai tanda kecakapan khusus, karena dia memiliki beberapa bagian dan penjabaran yang lebih dalam lagi, seperti kiasan dari mulai warnanya ya, warna kuning, hijau, putih, merah, dan juga tentu tanda TKK ini apa saja sih ya, tanda-tandanya itu atau yang bisa digunakan dan syaratnya apa saja.
seperti itu. Ya, demikian materi yang kakak sampaikan mengenai tanda pengenal yang ada pada gerakan pramuka. Jadi silakan bagi adik-adik, semoga materi ini bermanfaat dan faedah. Tentunya tetap dukung channel ini menjadi channel yang mengedukasi, membuat referensi bagi adik-adik serta kakak-kakak untuk mengenal lebih dalam, baik itu materi kepramukaan secara lebih dalam ya, secara lebih meluas. Terima kasih, dari kakak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Stay tune terus di channel Imam SP. Sampai jumpa.